Selamat sore Selamat semuanya. sore. Pak. Sehat-sehat. Mas Denny, Alhamdulillah. Mbak Cynthia. Sehat. Oke, kita ketemu lagi. Walaupun seharian sudah kerja, Iya Pak. ya di sore hari ini, ya kan? Iya. Tetap semangat. Harus semangat. Oke, salam dulu kita ke Oh, iya. pemirsa. Oh, iya. Ya, salam solusi. Yuhu. Kita apa bincang-bincang gitu. Itu untuk Iya. menambah ilmu, nambah wawasan. Wawasan. semuanya. Betul. Apa nih yang mau ditanyain hari ini nih? Kalian udah siap dengan kertas-kertas Oh, nih iya. kelihatannya, aduh. Udah terkonsep. Selalu Iya. harus siap, Pak. Tapi sebelum kita bertanya nih Pak dengan Mr. AM, kita harus promosi dulu. Oke. Oh iya betul. Iya kan, jangan ketinggalan Iya. dong. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan. Subscribe juga. Oh iya betul, Ketinggalan. subscribe juga. Supaya tambah ilmu Ilmu, wawasan. betul. Oke. Apa ini yang mau ditanyain nih hari ini nih? Ya, Wah, Denny. Gini Pak, kemarin tanggal 1 itu kan hari lahirnya Pancasila Pak. Pancasila. Tanggal merah kan kita Iya. libur semua gitu. Jadi gini Pak, pertanyaan nih bertemakan Pancasila gitu ya. Kan banyak yang mengatakan Pancasila itu sebagai ruh atau nafas dari bangsa Indonesia. Way of life. Yes, Ya, way of pandangan life. hidup. Iya. Iya. Masyarakat Indonesia jika bersosialisasi atau berkehidupan bermasyarakat itu pasti akan menjunjung nilai-nilai Pancasila seperti itu. Betul. Kan sebagai dasar negara kan? Iya. Yes, Iya. dasar negara juga. Nah, Pancasila kan sudah menjadi landasan negara sejak Indonesia terbentuk hingga sekarang ya Pak ya. Nah, kalau menurut Mr. M nih, Pancasila itu masih relevan nggak sih Pak untuk saat ini Pak? Sangat Sangat. relevan. Ya, menurut saya kalau kita ya mengingkari saja ya ini resikonya nggak terbayangkan. Karena apa? Pancasila ini melalui suatu proses kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya oleh para pendahulu kita digodok sedemikian rupa ya itu mewadahi seluruh kepentingan universal. Ya. Dulu kalau nggak salah ada Piagam Jakarta itu syariat Islam ya ada dimasukkan di situ. Tetapi Pancasila ini akhirnya digodok ya sedemikian rupa ya sehingga bisa mewadahi universal dalam arti seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara ini, semua suku, semua agama, semua etnis, semua golongan ya itu bisa terakomodir. Ya. Nah, inilah makanya menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan akhirnya juga menjadi dasar negara Indonesia. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya itu apakah masih relevan? Sangat relevan. Ya. Dan satu lagi perlu saya tambahin, Pancasila ini unlimited menurut saya ya. Ya, menurut saya itu unlimited. Ya kita kupas saja satu persatu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Apakah kalian bertuhan itu hanya sampai itu? Iya. Setahun, 2 tahun, 100, 200 tahun? Kan enggak? Ya. Ya. Selamanya kan? Selamanya. Berarti benar kan? Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Yang kedua, Kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar nggak? Kita jadi manusia, pengen kan keadilan? Ya. Itu harus beradab kan? Ya. Yes. Terhadap sesama ya. Ya. Apakah itu hanya perlu untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 200 tahun kan enggak? Ya. Itu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Apakah kita mau pecah? Kepengen pecah negara ini? Kan enggak kan? Tidak. NKRI harga mati. Betul. Mati. Artinya unlimited kan? Ya. Selamanya. Itu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Ya. Artinya ketatanegaraan kita diatur ya oleh para pendiri bangsa kita. Ya, dengan cara musyawarah dan mufakat. Ya. Ya, ada lembaga-lembaganya. Ya. Kalau tidak ya kacau ya ketatanegaraan kita. Ya, betul. Yang kelima adalah Keadilan keadilan sosial bagi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, tentunya pembangunan ini harus adil, merata dan lain sebagainya. Tanpa Keadilan terkecuali, sosial. ya, Pak. Ya. Sosial berarti artinya seluruhnya. Semuanya, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah masih sangat relevan? Sangat relevan. Harus malah ditingkatkan. Zaman semakin maju, Pancasila ini harus semakin mendarah daging Ya. di benak yang namanya warga negara Indonesia. Ya. Jadi, menurut saya, kalau warga negara Indonesia tidak mengerti, tidak memahami, ya, tidak mengimplementasikan, tidak menjaga Pancasila, tidak melestarikan, itu, Ya. Ya. wah, aneh, ya, aneh. Justru Pancasila ini hasil cemerlang dari para pendiri bangsa kita. Menemukan Pancasila ini luar biasa loh, luar biasa. Saya secara pribadi ini melihat luar biasa. Ya. Ya singkat, padat, dalam dan selamanya batas, ya. tanpa Tanpa batas. Itu selamanya. Jadi kalau ini menjadi dasar negara, menjadi pandangan hidup bangsa kita, menjadi itu landasan, itu warga negara kita, bertata negara, itu pemerintah, itu rakyat bangsa kita semuanya. Wah, ini sangat bagus sekali. Dan ingat, Pancasila ini juga digali loh kemungkinan ya di berbagai negara, ya itu mereka itu juga kagum, Ya. itu dan mereka mengerti, ya perekat bangsa kita ini adalah Pancasila dan itu sudah terbukti Ya. Iya. sampai sekarang. Jadi apakah ini sangat relevan? Justru harus ditingkatkan terus, ya bahkan kalau perlu ya itu sejak anak itu bisa membaca, ya di playgroup, di PAUD, SD, SMP, itu SMA, terus itu ini harus dimasukin ya Pancasila ini. Ya. Terserah sistemnya bagaimana. Kalau dulu ada penataran P4 ya butir-butir Pancasila dan yang lain-lain, kan sekarang juga ada itu lembaga tentang pengkajian Pancasila segala macam. Silahkan. Ya, itu hanya metode. Iya. Ya. Ya, negara berkembang terus, negara tambah maju, silakan metodenya menyesuaikan. Tapi memang pelajaran Tapi- di sekolah itu wajib sih, Pak. Wajib. Iya. Nah, Wajib. prinsipnya Wajib. ya prinsipnya itu tadi. Pancasila harus menjadi darah daging. Iya. Ya. Gitu. Bukan hanya sekedar pandangan hidup saja. Jadi kalau udah menjadi darah daging, jadi harus dari sejak kecil Iya. diimplementasikan ya, sehingga anak-anak sejak kecil mengerti persis bagaimana berkehidupan tentang bersosial Iya. ya. Kemudian bagaimana anak-anak sejak kecil tahu artinya kemanusiaan, ya kan? Ya, bagaimana anak-anak sejak kecil tahu artinya ketatanegaraan, Iya. walaupun pada skala-skala tertentu, ya, itu yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan itu. Jadi cara mereka bersosiality, ya, itu ada apa ya? Ada rule-nya. Ya, ada track-nya. Yeah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah naik ya ke sila ketiga, persatuan segala macam ya, mereka tentunya ya yang sudah besar-besar kuliah dimanapun, bagaimana sih tentang menjaga persatuan ya, itu yang udah dewasa segala macam. Nah, jadi artinya Pancasila ini mewadahi seluruh kehidupan mulai dari dia lahir, dari kecil sampai kita mati. Iya. Betul. Ya, dalam tanda kutip untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ini hal yang sangat cemerlang sekali ya. Jadi saya rasa sangat harus ditingkatkan setiap saat ya, dengan metode-metode, sistem, mekanisme ya silakan aja disesuaikan dengan kemajuan bangsa ini. Ya. Ya, tetapi tetap harus ya, jangan sampai malah terdegradasi. Iya. Ya. Jangan sampai ya. Akhirnya Itu luntur. dia. Nah, inilah Itu bahaya. ya. Inilah kondisi situasi yang saat ini ya, ada beberapa paham ya dari luar ya, sosialisme, ya kapitalisme, liberalisme, ya ateisme dan segala macam ya, itu yang akan berbenturan dengan Pancasila. Nah, ini setiap saat yang saya sampaikan tadi itu dalam rangka untuk mengkanter itu. Ya, karena sekarang dunia ini kan sudah ada tanpa batas ya. Iya. Kalian lihat Globalisasi. medsos dimanapun segala macam ini. Nah, ini untuk mengkanter isme-isme yang lain itu. Iya. Ya, jadi kita juga harus Pancasilaisme. Nah, Ya, iya betul. Bener nggak? Bener. Nah, gitu seperti itu. Iya. Ya, karena ini luar biasa. Baik. Jadi sangat relevan sekali, harus ditingkatkan.
sampai mendarah daging, ya silakan mekanisme metodenya bagaimana ya pemerintah sekarang yang harus ya ke depan ya sekarang yang harus berbuat untuk itu. Ya. Harus kita pertahankan dan justru harus kita kuatkan ya. Kuatkan itu harus dari embrio. Betul. Nah embrionya itu siapa? Ibunya. Iya. Begitu dia lahir, itu anaknya udah mulai mengerti, ya diajarkan, ya terus bisa membaca, terus tumbuh dari level keluarga, pendidikan dasar, pendidikan menengah, atas. Benar. Ya harus seperti itu. Kalau ini ya diwadain dengan sistem, metode dan mekanisme yang konkret, ya itu saya yakin Indonesia ya mempunyai perekat, ya yang amat sangat kuat. Ya tinggal didorong oleh sumber daya alam, ya sumber daya energi ya dan yang lain-lain yang sudah melimpah ruah. Artinya Pancasila ini membentengi sumber daya manusia Indonesia. Ya, jadi kalau sumber daya manusianya sudah dibentengin, ya direkatkan ya dalam suatu sistem mekanisme ya doktrin yang luar biasa ini. Wah, ini tinggal kita mengolah saja dan suatu saat ya bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Karena bangsa yang kuat, yang pertama ini harus nation itu rasa nasionalismenya itu. Nah, inilah yang membentengin. Ya, salah satu ya apa yang paling kuat itu ya Pancasila. Begitu juga untuk yang lain-lain ya. Itu tinggal jabarkan aja sila per sila ya. Silakan. Zaman semakin maju, anak-anak semakin pintar. Ya, pemerintah harus memberikan wadah untuk itu. Ya. Jadi sangat-sangat relevan ya. Justru harus ditingkatkan. Ya jangan sampai terdegradasi. Ya ini kita ulang-ulang ya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ya Pak, lanjut. Tadi Bapak sudah menyinggung isme-isme yang lain. Nah, bagaimana tanggapan Mr. AM tentang adanya paham-paham radikalisme, Pak? Yang mana ini cukup terkadang menyimpang ya bisa dibilang, atau bagaimana ini, Pak? Tadi sudah saya sebutkan isme-isme. Ternyata ini ada lagi isme yang lain. Kurang satu, Pak. Kurang satu iya. lagi. Apa tadi? Radikalisme. Ya, radikalisme itu saya rasa di dunia manapun juga pasti ada. Ya. Itu. Jadi intinya setiap negara dimanapun ya tidak ingin ada yang namanya radikal. Apa sih sebenarnya konotasi dari radikal itu? Ya. Kalau menurut saya kan radikal ini kan sesuatu paham yang ingin mengganti paham lain juga kan. Betul, yang ingin merubah. Ingin merubah kan. Yeah. Nah, contoh kita kan sudah ada Undang-Undang Dasar 45, Betul. ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, itu kemudian akan ada yang lain-lain ya. Jadi saya pikir juga sama aja. Mau radikalisme, mau sosialisme, mau komunisme, mau liberalisme, mau kapitalisme, mau ateisme, ya itu apakah cocok dengan bangsa ini? Kalau nggak cocok dengan bangsa Indonesia, ya penangkalnya itu tadi Pancasila. Itu udah jelas kok di situ kok, ya semuanya. Dan itulah yang perlu kita lebih tanamkan lagi supaya mendarah daging, ya sehingga segala macam isme-isme ini tadi, ya yang tidak sesuai dengan ideologi kita, kepribadian bangsa kita, ya otomatis dengan sendirinya akan terpental ya, tidak bisa masuk tidak ke mudah dalam, terpengaruh ya Pak kitanya. Jadi personal-personalnya juga tidak akan mudah terpengaruh. Ya, dan ini saya rasa hal yang paling cemerlang ya dari founding father kita, yaitu bapak-bapak pendahulu kita bisa menemukan Pancasila itu luar biasa. Benar-benar ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau kita warga negara penerus ini tidak bisa melestarikan sesuatu yang sudah dibuat luar biasa oleh para pendahulu kita, ya ironis sekali. Tinggal pelihara aja nggak bisa, ya. Bagaimana membuat dan mencari, menelah segala macam itu kan melalui pengorbanan itu panjang itu darah itu dan rumusan yang macam lama rumusan juga, itu yang sangat ini. Jadi sangat relevan. Tadi kan udah kita sampaikan 5 sila itu tadi, 5 sila itu tadi ya sudah unlimited ya. Kata 5 sila itu tadi dari sila pertama sampai sila kelima. Makanya mungkin pentingnya kita tahu sejarah ya Pak ya, apalagi generasi muda tuh, jadi kita biar tahu sebenarnya Indonesia tuh terbentuk seperti apa, perjuangan seperti apa, sehingga kita itu bisa mencintai Indonesia tuh benar-benar seperti yang Bapak bilang tadi, mendarah daging. Karena kan tidak bisa kita Denny nyanyi lagu Indonesia Raya setiap hari kan tidak seperti itu juga kan ya Pak, gitu kan? Betul. Iya, jadi saya juga kadang melihat ya di media sosial gitu ya, itu
hafal aja kagak. Nah, kan menyedihkan sekali ya Pak. Jadi apa? Aku nggak ngerti ini. Atau sementara kita dulu ya, apakah itu benar atau tidak? Ya silakan aja. Dulu benar. Kalau sekarang masih relevan, ya kenapa nggak dilestarikan? Iya. Ya, saya masih ingat kok waktu kita SD, itu setiap pagi pasti ada yang ke depan, atau baca Pancasila. Itu Iya. gantian, Iya. diikutin bareng-bareng setiap hari gantian, Iya. setiap pagi ya gitu. Nah sekarang aku nggak ngerti. Iya benar. Nah, saya masih ingat itu, ya toh. Waktu di SD dulu. Nah, ini setidak-tidaknya anak-anak kecil hafal, itu sambil apa itu ngigo, itu ngigonya Pancasila. Iya. Itu. Sama simbol-simbolnya. Itu sila 1, sila Iya. sampai sila 5 itu ngelotok. Iya. Itu, walaupun mungkin arti penerjemahannya yaitu perlu nanti apa di tingkat SMP, SMA dan seterusnya ya. Tapi kan setidak-tidaknya hafal. Iya. Hafal itu kan dari darah daging. Iya. Itu menjadi kesukaan. Iya. Itu anak kecil kalau sudah apa habit ya. Jadi setiap saat kan gitu. Kalau ada yang nakal, ingat Pancasila loh. Iya, benar-benar. Benar nggak? Iya. Gitu. Kalau ada begini itu, musyawarah. Iya. Dulu kan begitu. Jangan berantem, Itu jangan benar berantem. nggak? Betul. Itu agama sama agama aku nggak apa-apa kan gitu. Kita umat beragama, ya ketuhanan yang Maha Esa. Dulu kan ya ada seperti itu. Iya. Nah sekarang saya nggak ngerti persis ya. Saya belum pernah lihat di apa taman kanak-kanak di Sekolah SD dasar seperti sekarang. itu. Nah, jadi sangat relevan sekali ya itu Iya. apa Mas Denny ya. Siap. Baik. Ya, lanjut Dan. Ada lagi apa? Masih nyerempet-nyerempet tadi sih Pak. Ya ini lebih kayak ke bagaimana sih kiat agar generasi muda itu bisa terus memegang teguh Pancasila itu. Ya itu tadi sebenarnya udah saya singgung sedikit Iya. ya. Itu ya ini domainnya pada regulator ya. Jadi regulator itu pemerintah ya tentunya dimasukkan dalam kurikulum. Kurikulum, gitu. iya. Itu Wajib pendidikan gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ya di luar sekolah ya yang mungkin apa itu pramuka ya Karang Taruna ya mungkin di Menwa dan yang lain-lain ya. Jadi setiap saat ajaran Pancasila itu sebenarnya bisa dimasukin di mana saja. Iya. Ya di Betul. pesantren-pesantren ya di apa balai-balai pelatihan dan segala macam ya. Itu setiap saat. Terus dulu, ini dulu lagi. Bagaimana Pak? Tapi yang baik-baik. Iya. Dulu hampir setiap sekolahan, setiap kantor ada yang namanya Pancasila ditulis, benar nggak? Iya. Iya. Kalau di Pasang sekolah di sih iya, dinding. Pak. Bener. Wajib, iya. Loh, dulu walaupun nggak di sekolah pun juga saya lihat apa di kantor-kantor juga ada loh. Itu ada apa, gambarnya burung Garuda, Iya, bawahnya Pancasila di betul. Figura, benar. Iya, iya. Nah, sekarang ya kantor kita kurang ini, nggak ada Pancasilanya nih. Wah, ini berarti besok Nah, Wajib ya. wajib benar tambah nggak? nih. PR. Benar nggak? Iya. Nah, bahkan ada yang apa kreatif juga UD 45 segala Iya. macam. Artinya jiwa bangsa kita setiap saat itu selalu diingatkan. Makanya ya tidak heran kalau sekarang banyak orang lupa, benar nggak? Nah, terutama sila ke berapa itu? Sila keempat. Keempat, yang panjang. Itu yang panjang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan, perwakilan. iya. Benar nggak? Benar ya? Betul. Nah, 100. ya kan? Nah, itu. Ya, kadang-kadang kan itu banyak yang apal aja tidak. Iya. Nah, kalau dia masih kanak-kanak, ya mungkin dia baru taraf Menghafal, iya. Tapi kalau udah usia dewasa Masih salah. nggak hafal, Iya. Nah ini salah satu hal yang perlu kita waspadai ya. Jadi degradasi ya adanya penurunan ya. Oleh karena itu ya bagaimana ya ini domainnya pemerintah selalu selaku regulator ya mencanangkan dengan program-program supaya rakyat dan bangsa ini dari sejak kecil mulai embrio ya bisa mengerti ya memahami ya dan mengimplementasikan akhirnya mendarah daging ya, sehingga jiwa apa national building ya itu rasa itu benar-benar ya, terpatri ya dalam jiwa dan darah bangsa Indonesia. Nah kalau udah seperti ini bangsa ini akan menjadi kuat ya karena dibentengin ya sumber daya manusianya itu tadi ya oleh ya Pancasila. Ya. Dan perlu saya sampaikan ya, saya berapa hari lalu mengikuti ini pidato ya dari Pak Prabowo Subianto di acara wisuda Universitas Pancasila
Dan itu saya baca juga di beberapa berita ya di televisi juga itu disampaikan 2 penemuan cemerlang para pendiri bangsa ini. Yang pertama? Itu. Yang pertama adalah bahasa. Ya. Nggak tahu ada berapa ratus bahasa daerah di Indonesia ini. Iya. Ya. Dan mayoritas kita orang Jawa. Tapi kenapa bahasa nasional kita bukan bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Betul. Tapi bahasa Melayu. Ya. Yang itu kalau nggak salah bahasa Melayu itu banyak di Riau ya. Iya. Nah, yang dalam tanda kutip minoritas kan. Iya. Tapi kenapa ini dipilih menjadi bahasa nasional? Ya. Bahasa kebangsaan. Ya. Ini salah satu produk cemerlang yang disampaikan beliau, Pak Prabowo. Ya, itu yang pertama. Ini luar biasa. Dan disempurnakan terus kan EYD ya. Iya. Ejakan yang disebut itu kan. Dan akhirnya itu bahasa Indonesia ini itu benar-benar menjadi bahasa pemersatu. Iya. Dan sampai saat ini benar-benar kita tidak punya masalah Tidak. dengan bahasa Indonesia ini. Iya. Benar nggak? Ya bisa diterima oleh semua suku, semua agama ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Itu. Dan yang kedua, penemuan yang kedua yang disampaikan beliau adalah tentang Pancasila. Ya. Ini penemuan cemerlang ya para pendiri bangsa kita. Itu yang saya dengar kemarin ya, Anda bisa lihat itu di internet, di YouTube ya, dimanapun ya, 2 penemuan cemerlang para pendiri bangsa kita. Dan saya pikir-pikir tepat sekali, memang benar. Ya, dan ini melalui proses yang sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu kita sebagai generasi penerus ya wajib hukumnya ya melestarikan ya, menjaga ya toh. Itu jangan sampai ini malah luntur, justru ditambah dengan metode-metode yang baik. Sekarang media sosial, teknologi IT sudah luar biasa. Itu pendidikan sudah itu bisa dari mana saja, itu rasa kebangsaan. Nah, ini juga saya berharap ya pemerintah selaku regulator ya mengkaji ini lagi ya dengan sistem metode yang benar-benar konkret, komprehensif ya. Karena ini dahsyat. Ya, dahsyat ya, sehingga rasa nasionalisme kita ini dimanapun bangsa Indonesia ini berada ya akan kembali ke Indonesia ya kepentingannya. Itu sekarang kan mungkin banyak itu para mahasiswa itu orang-orang pintar Indonesia yang notabene itu kelas 1, para pemikir, para pengalaman itu mempunyai itu jam terbang tinggi itu mungkin jutaan ya yang bekerja di luar negeri. Padahal itu kalau ya kembali ke Indonesia. Nah, ini yang akan membungkus itu semua ya itu adalah rasa nasionalisme. Pancasila itu tadi. Ya, itu kalau ini mendarah daging di setiap warga negara dimanapun mereka berada, tentunya akan kembali untuk kepentingan bangsa Indonesia. Iya. Ya, gimana caranya? Ya itu silahkan metodenya, sistemnya, mekanismenya. Iya. Ya, tapi kalau jiwa sudah terbangkit ya itu ya pasti ya. Ini yang saya rasakan ya. Kebetulan kan saya juga mantan prajurit ya. Jadi ini kan juga melekat sekali, ditambah lagi dulu ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit ya itu, 8 wajib ABRI itu, ilmu kepemimpinan ya dan lain sebagainya. Jadi dimanapun berada ya kita selalu tetap ya bangsa ini kepentingan ini nomor 1. Nah, ini kalau bisa ternasionalisasi ya, itu hanya satu caranya, itu tadi Pancasila. Ya. Harus ada di hati dan di darah daging setiap warga negara. Dahsyat ini. Betul Pak, betul. Dahsyat ini untuk kekuatan membangun bangsa ke depan ini kalau seluruh bangsa Indonesia ini kuat ya, dahsyat. Lalu apa harapan Bapak terhadap kita, terutama generasi muda dalam menjalankan hidup ke depannya? Dalam menjalankan hidup itu seperti yang Bapak bilang tadi, rasa nasionalisme itu harus tetap ada, sedangkan tantangan luar itu juga luar biasa, apalagi mungkin generasi muda sekarang sangat menyukai budaya luar, menyukai K-pop atau musik dan lain sebagainya yang dari luar. Nah, itu bagaimana? Bukan berarti kita juga tidak boleh tidak menyukai itu kan Pak, maksudnya itu wajar-wajar dan hal yang oke aja gitu. Nah, tapi bagaimana kita juga menyukai itu, tetapi juga
tetap cinta sama tanah air kita itu seperti apa Oke. Pak harapannya? Ya, harapan saya itu tadi ya. Saya udah singgung tadi bagaimana ya pemerintah dalam hal ini ya sebagai regulator ya yang menciptakan sistem dan Iya. metode ya untuk bisa warga negara ini setiap saat ya bisa menghafal, mengerti, memahami, mengimplementasikan ya terus ya itu sepanjang masa. Iya. Ya ini ya itu tadi mulai dari masuk ke kurikulum pendidikan itu kalau di pendidikan ya secara reguler ya itu di luar itu ya ada kegiatan di kementerian lain ya mungkin ya itu dengan adanya pramuka ya apa Karang Taruna tempat-tempat pelatihan ya mungkin wajib memasang itu Pancasila di setiap kantornya itu di setiap sekolah apalagi universitas ya. Upacara hari Senin berarti harus tetap ada ya Pak ya? Upacara Ya kan? setiap saat ya itu jadi banyak cara ya yang setiap saat ya bangsa ini sejak kecil sudah terdoktrin ya bahwa Pancasila ini adalah nafas kita, kehidupan kita, pandangan hidup kita itu benar-benar. Nah nanti ke depan ya itu pasti akan berpengaruh pada kehidupan ya karena setiap saat kita pada nafas yang sama secara tidak langsung kita contoh namanya tadi itu untuk menolak isme-isme gitu contoh mungkin yang dikatakan tadi radikalisme itu nah kalau kita Ketuhanan Yang Maha Esa itu nah jadi yang ada di Indonesia adalah orang yang berketuhanan. Nah, kan begitu. Ketuhanan Yang Maha Esa artinya tidak boleh satu agama memaksakan kepada agama lain. Ya, sehingga tidak ada ya yang namanya radikalisme ya. Kan nggak mungkin kan kita mau ganti itu Ketuhanan Yang Maha Esa jadi yang lain kan itu kan apa kan gitu kan enggak ya inilah luar biasa. Jadi Pancasila ini sangat-sangat universal ya dan itu benar-benar kita bersyukur ya Indonesia ini punya Pancasila benar betul Pak benar amat sangat bersyukur ya. Udah berapa menit kita ngobrol nih? Sudah cukup lama ya Pak, tidak terasa. Cukup lama ya? Iya. Kita kalau ngobrol begini asik. Benar nggak? Oke ya, kita cukupin ya. Siap, kita udah Pak. jelang maghrib nih. Betul. Ya, ini tadi moga-moga bermanfaat kan apa yang kita bicarakan ya. Ya mohon maaf kalau ada kata yang mungkin salah dan lain sebagainya ya. Karena ya kita semuanya kan by accident. Iya. Betul. Kesalahan itu. Baik, Bapak. terima kasih. Pada para pemirsa, jangan lupa subscribe, like dan share. Share. Salam Solusi. Yuhu.